Halo pagi Sobat Gunung, kali ini gua sama teman-teman 2 orang, teman SMA sama teman waktu di Ambon dulu, Andri sama Ucup teman SMA. Rencana hari ini kita akan mendaki Gunung Merbabu via Selo. Ini sebenarnya Merbabu ini pendakian kedua ya. Yang pertama itu kemarin saya coba trail lewat Suwanting, tapi lewat Suwanting yang kebetulan saat itu kena badai yang cukup besar sehingga view-nya nggak dapet view apa-apa. Padahal Suwanting itu katanya view-nya juga bagus. Nah kali ini kita coba ngecamp di Merbabu via Selo. Nah di sini juga view-nya katanya cukup bagus. Nanti karena katanya ada Sabana 1 dan Sabana 2 yang itu view-nya cukup menarik ya. Cuma kelemahannya di jalur Selo ini berdasarkan info yang ada itu nggak ada sumber air. Jadi mungkin persiapan air juga harus dipersiapkan dengan bagus, kita harus dengan matang ya. Itu seperti apa nanti step-stepnya dari mulai registrasi sampai puncak, sampai kita turun lagi nanti seperti apa jalur pendakiannya, seperti apa saya infokan, usahakan secara detail ya. Oke, jadi setelah kita daftar online itu di website kan 5.000 apa? Ya admin atau apa ya itu yang masuk ke gitu ya? Ke ini ya, apa namanya, Taman Nasionalnya. Nah ini pas saat registrasi di loket itu ini kita bayar lagi 10.000 ini dapat ranger ya, untuk support ranger mungkin seperti itu. Nah, itu ada pengecekan barang juga nanti stepnya di sana. Setelah pengecekan barang kita titip KTP, habis titip KTP baru bisa summit. Kemudian untuk libur, hari-hari libur seperti ini sih disarankan untuk datang lebih pagi, karena biasanya ini kan buka jam 8. Jam 8 itu udah cukup ramai antriannya, cukup banyak banget gitu. Jadi cukup menyita waktu di proses registrasi ulangnya, itu cukup menyita waktu juga. Jadi ya kalau mau agak nggak repot gitu, kalian datangnya harus lebih pagi biar dapat antrian lebih awal. Antriannya nggak terlalu banyak seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ke loket pengecekan barang. Ini untuk air mineral itu 6 botol atau 6 botol air mineral. 6 botol, masing-masing bawa 2. Nah, itu untuk anjuran kami satu orangnya itu 3 botol besar atau 4,5 liter. Ya sudah. Itu soalnya yang lainnya bawa pakai apa? Softflash. Isi 2 liter malah softflashnya. Aja masih biasa kan kalau. Oh iya, kalau drone syaratnya harus untuk kepentingan komersil, kalau untuk kepentingan pribadi sama aja ya izinnya ya? Beda ya? Kalau untuk kepentingan pribadi itu maksi, kalau komersil itu ada retribusinya. Rate-nya beda ya antara komersil sama untuk ke video pribadi ya? Semacam surat pernyataan. Hasil dari video rekaman drone itu untuk apa? Oh gitu. Takutnya nanti ngomongnya untuk pribadi ternyata dikomersilkan. Dikenai sanksi. Betul. Tetapi kalau PNBP ini termasuknya yang terdaftar. Misalnya yang kalian daftar itu berapa orang? Terkadang ada yang cancel. Ya, asuransinya berarti sesuai yang datang aja? Yang datang. Oh berarti 6.000 ya? Ya. Karena 3 orang ya? Gitu, jadi asuransinya bayarnya yang datang aja gitu. Tapi kalau tadi untuk loket pertama itu Rangers itu datang nggak datang tetap dihitung 10.000. Kita bayar 40.000 bener ya di loket FPI ya? Kita dijadiin 40.000. Juga bayar ya? Yang datang juga bayar. Iya, jadi nanti ketua rombongan ini dapat gelang RFID. Ini fungsinya buat apa ya Pak? Kalau boleh tahu, maaf. RFID itu berbasis GPS, jadi tapi ada chipnya. Ada chipnya. Apabila nanti sudah sampai di tempat scanner atau tempat landowner di Sabana 1/4 tower, di situ juga dilengkapi CCTV dan checkpointnya. Jadi apabila sudah melewati adanya checkpoint, itu nanti kita bisa memprediksi atau terdeteksi kalian di situ. Jadi sudah sampai jam iya sampai sini. Oke, sekarang udah jam berapa nih, Cop? 10.18. Kita datang tadi di base camp jam 8, makan dulu. Yang lama sebenarnya ngantri saat regis, ada 3 step. Ya, berangkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Jalur gimana jalur? Oke nggak? Oke lah ya. Banyak bonusnya sih menuju ke pos 1, banyak bonusnya. Nanti kita lihat dia mulai ekstrimnya mulai pos berapa. Kita udah di jarak kurang lebih 3 kilo 1 jam 12 menit sampai di pos 1 Mas ya? Ya oke. Sampai di pos 1 ini banyak teman-teman waktu liburan gini pasti banyak yang naik. Pos 1 Dok Malang. Puncak itu sekitar 3,5 kilo. Durasi waktu kurang lebih 5 jam. Nah, untuk selanjutnya itu pos kota Simbang Macan itu 568 meter jaraknya, sekitar 1 jam. Nggak sampai sekilo ya, tapi waktunya lumayan lama ya, 1 jam ya. Kayaknya mulai nanjak nih. Oke, review jalur dari base camp ke pos 1. Jalurnya enak, terbuka, vegetasinya nggak terlalu rapet lah ya. Treknya terbuka, jelas. Jadi kalau mau trek malam juga saya kira oke lah ya. Kita sampai di pos kota Simpang Macan. Kurang lebih tadi sekitar mungkin 30 menit. View hanya dugong makan coklat. Panji lo makan coklat. Tapi ajib nih, gila kuat bener. Kencang banget jadi ya. Kencang. Lapar gua. Mantap nih, mantap. Kita juga mau monyet lagi tadi 2. Cuma karena kita rame-rame nih, dia kabur. Kita akhirnya sampai ke pos 2. Jarak 5 kiloan, 2 jam setengah. Review jalur sih udah mulai nanjak ya, banyak tanjakannya dibandingkan base camp ke pos 1. Pos 1 ke pos 2 itu lumayan banyak tanjakan. Cuma kelebihannya tadi ketemu berapa keraknya ya lumayan cukup dekat ya tadi. Keraknya di jalur, ya ada di jalur seperti itu. 2 kali kita ketemu kerak dan alhamdulillah cuaca cukup bersahabat, masih tetap seperti ini, nggak hujan dan nggak panas, jadi bisa lebih hemat tenaga dan air minum karena udah nggak banyak minum ya. Kita udah sampai di pos 3, tapi tulisannya hilang pos 3. Tapi pos 3, area camp pertama ya yang bisa didirikan camp. Habis ini nanti ada Sabana 1 dan Sabana 2 itu juga bisa buat camping. Biasanya rata-rata orang
camping itu di pos 2 karena pos 2 kan lebih dekat dengan puncak ya, mau ke 3 puncak itu lebih gampang lah. Oh ya, jalurnya dari pos 2 ke pos 3 itu banyak nanjak yang nggak habis-habis, tapi masih bisa lah ya. Karena jalurnya tanjakan tapi jalannya itu jalan tanah yang berundak-undak juga, jadi mudah untuk dilewatin gitu. Oke, kita istirahat bentar di pos 3, kemudian kita lanjut ke Sabana 1. Dan di pos 3 udah kilometer 6,7 kilo, jam udah 3 jam 41 menit kita tempuh dari base camp ke pos 3. Sementara kita buka perbekalan nasi ayam. Si ibu bungkusin Iya beda. ayam mentah ini, belum digoreng. Dan gorengnya ini juga kurang matang. Iya. Kering deh buru-buru. Kenapa ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Hanya kabut aja. Dan udah mulai kerasa dingin. Dingin aja, Cop? Banget. Udah mulai pada pakai jaket tuh. Waktunya udah 5 jam 15 menit, jarak sekitar 8 kilo. Kita udah sampai di Sabana 1. Rencana awal kita camp di Sabana 2, cuma tadi diskusi sama Bang Jai porter itu direkomendasikan karena lebih baik di Sabana 1, karena Sabana 2 itu resikonya kalau ada badai itu terdampak cukup parah. Oke, rencana di lokasi ini kita akan bikin tenda. Masak air dulu kita. Masak air. Ngopi. Biar matang. Di luar dingin banget. Sudah jam 5 sore dan suhunya semakin turun dan turun dan turun. Dingin banget. Suhunya 18 derajat Celcius. Tapi kok dingin banget ya? Padahal suhu AC nih. Beda. AC sama. Ini tambah angin soalnya anginnya kenceng. Akhirnya udah daikin. Jadi malam ini sesuai prediksi, tadi sempat ketemu porter warga lokal seperti itu. Dia bilang jangan camp di Sabana 2. Resikonya nanti kalau ada badai itu cukup terdampak cukup parah gitu. Disarankan camp di Sabana 1. Nah, kita akhirnya camp nih di Sabana 1. Ternyata malam ini bener-bener badai. Dan suhu tadi sempat dingin sekali, sempat gua cek itu mungkin cuma sekitaran 10 derajat, itu dingin banget. Nah, untungnya gua udah jaga-jaga persiapan dari awal ya. Gua kan rencana awalnya memang meminimalisir bawaan ya, dengan mengurangi beban atau menggunakan tenda yang ultralight gitu, yang bobotnya hanya 1 kilo, tapi resikonya ya tipis, tendanya seperti itu, tipis, dan innernya hanya full mesh seperti ini, jadi mungkin suhunya gampang tembus seperti itu. Kemudian SB gue ganti, SB yang tadinya tebel, yang beratnya hampir sekilo, itu sekarang gue ganti SB yang agak tipis, yang beratnya hanya 400 gram, dan itu ternyata setelah dipakai di merbabu ya, di cuaca badai seperti ini dengan suhu kurang lebih 10 derajat Celcius itu cukup dingin dan kurang nyaman. Nah, untungnya lagi gue ada persiapan juga. Gue beli ini nih, thermal blanket model SB gitu, BV thermal blanket ini dari Big Outdoor gitu. Nah, ini gue pakai nih, ternyata cukup lumayan juga, cukup berpengaruh ke ini ya, ke kehangatan tubuh lah. Jadi tubuh itu
rasa lebih hangat nih kalau pakai ini. Jadi itu aja mungkin kondisi di Puncak Merbabu pada malam hari ini. Semoga badai segera reda dan besok pagi bisa cerah, bisa summit dengan cuaca yang bagus sehingga dapat view yang bagus juga, nggak sia-sia. Oke, sekarang tepat pukul 3 pagi. Oke, sekarang tepat pukul 3 pagi kita berencana untuk summit. Kita akan melalui Sabana 2 kemudian ke puncak. Nggak tahu puncak pertama apa ya, Syarif atau puncak Triangulasi dulu. Tapi tujuan kita yang utama nanti mungkin puncak Triangulasi yang lebih populer gitu ya. Oke, bismillah, kita start pagi ini untuk summit. Kita udah sampai di Sabana 2, tepatnya di pos 5. Sabana 2 tadi waktu tempuhnya sekitar 30 menitan ya. Jarak tempuhnya sekitar 600 meter aja padahal. Cuma tadi rutenya memang cukup menanjak dan kita naiknya pas masih gelap. Jadi kita harus pelan-pelan juga. Oke, sampai di puncak Kenteng Songo, jarak 2 kilo tadi dari Sabana 1, waktunya 2 jam, sekitar 2 jam. Tapi sampai puncak, berkabut, sempat badai juga tadi sebentar. Padahal tadi start dari Sabana 1 itu cukup cerah cuacanya, bintang-bintang juga kelihatan cerah gitu. Coba sampai puncak ke badai. Semoga ini hanya lewat aja sih, lewat aja nanti dapat view yang lebih bagus. Oke, jadi dapat cerita tadi dari porter tadi, katanya Kenteng Songo ini awalnya dari ini ya. Jadi namanya Kenteng nih, namanya Kenteng. Jumlahnya itu ada 9, cuma yang di sini sisa 6. Nah sisanya tadi ada di bawah tuh 1. Nah yang lainnya lagi terpencar, kurang tahu. Nah itu kenapa dinamakan Puncak Kenteng Songo. Kabarnya dulu itu ini puncak tertinggi. Cuma entah kenapa ini angkanya katanya dirubah. Jadi puncak tertingginya di Tugu Triangulasi seperti itu. Oke, akhirnya kita udah sampai di puncak tertingginya Merbabu, Puncak Triangulasi. Akhirnya setelah percobaan kedua kita bisa summit sampai puncak. Oke, alhamdulillah finish. Habis ini kita turun